para pedagang Pasar Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabia. Adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, pemerintah kota mengucapkan terima kasih kepada PMI cabang Ambon dan seluruh pedagang yang ada pada saat ini yang di dalam upaya untuk memperjuangkan keadilan lalu datang dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kota secara baik-baik. Ya, kami sungguh menghargai seluruh upaya dari setiap elemen masyarakat yang berusaha untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan nasibnya. Karena sebenarnya keadilan dan nasib rakyat itu tugas pemerintah. Ya, pemerintah ini ada dan dibentuk untuk memerintah mengatur seluruh persoalan di wilayahnya. Supaya apa? Tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan karena itu tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya untuk pemenuhan tanggung jawab itu, kita dibingkai dengan aturan, dengan regulasi yang mengatur tentang tugas, tanggung jawab, serta kewenangan dari masing-masing tingkatan pemerintahan. Memaknai aturan yang mengatur tentang kewenangan itu sejak saya dilantik menjadi pejabat wali kota. Ketika ditanya soal apa visi saya untuk memperbaiki Pasar Merdeka, saya sampaikan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya tidak akan saya batalkan. Karena tentu setiap kebijakan pemerintah itu sudah mempertimbangkan dengan baik ya ekses yang akan ditimbulkan dari kebijakan itu. Banyak orang protes saya pada saat itu, kenapa lapak dibangun di trotoar. Saya coba mendalami masalah, ternyata itu kepentingan mendesak yang dilakukan oleh pemerintah kota sebagai akibat daripada pembongkaran Pasar Merdeka untuk kebutuhan revitalisasi pasar. Pedagang dalam pasar, dalam gedung ya harus dikeluarkan dan tanggung jawab pemerintah memastikan mereka tetap bisa berjualan dengan baik. Karena itulah dibangun lapak-lapak. Saya tidak mengurus mempersoalkan besaran biayanya atau mekanisme pembuatan. Yang saya mau pikirkan adalah pedagang yang keluar dari gedung itu bisa berjualan terus. Nah, lalu saya ditanya lagi, kapan itu dibongkar? Saya bilang biarkan semua seperti itu, kita menunggu revitalisasi gedung pasar itu selesai, semua pedagang bisa masuk di situ, sisanya yang itu kita bongkar semua ke rata. Itu kebijakan saya terhadap perbaikan penataan Pasar Merdeka. Dalam perjalanan, teman-teman PMI dan para pedagang kan tahu, area 6 hektar antara jembatan Merdeka sampai di jembatan Batu Merah itu aset milik pemerintah Provinsi Maluku. Kenapa sampai hari ini pemerintah kota tidak mampu mendirikan BUMD misalnya PDE Pasar Merdeka? Karena itu bukan aset milik pemerintah Kota Ambon, itu aset milik pemerintah provinsi. Karena itu kita tidak punya hak penuh untuk mengelola itu 6 hektar yang ada di itu. Kita hanya bisa mengelola sesuai dengan kewenangan kita. Apa kewenangan kita? Terminal tipe C itu menjadi hak pengelolaan pemerintah kabupaten kota. Terminal tipe B itu kewenangan provinsi. Terminal tipe A kewenangan pusat. Nah, pemerintah kota telah menyerahkan hak pengelolaan terminal B yang ada di Ongkolio kepada pemerintah provinsi. Kewenangan kita hanya ada di terminal C. Nah,
Terminal C ini yang tadi dong bilang A1 deh, A2 nih kan. Nah, sampai dengan terjadi peristiwa di Pasar Merdeka, pemerintah kota belum punya rencana untuk membongkar itu lapak-lapak, karena kita masih menunggu itu tadi tuh selesainya revitalisasi gedung pasar itu. Ternyata dilakukan pembongkaran oleh BPT. Saya setuju dibongkar, karena maksud mereka adalah ingin memperbaiki kondisi dalam pasar dan terminal, termasuk memberikan ruang yang cukup kepada pemilik-pemilik ruko supaya bisa berjualan dengan baik. Nah, kemudian dilakukan pembangunan kembali. Saya tanya, pernahkah pemerintah kota diberitahu soal pembangunan kembali? Tidak pernah. Saya tidak tahu, kami tidak tahu. Tapi apa dampak dari pembangunan itu terhadap pemerintah kota? Seolah-olah pemerintah kota ini sekumpulan orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang hak dan kewenangannya, lalu membangun lapak di terminal. Saya sudah menghentikan pembangunan. Itu langkah kami dalam pemenuhan tanggung jawab dan kewenangan kami di terminal TPC. Persoalannya sekarang, bagaimana dengan para pedagang yang lapaknya sudah dibongkar? Bagaimana dengan proses pembangunan lapak yang dihentikan sementara? Kenapa saya hentikan sementara, saya tidak bongkar? Karena itu tadi, untuk koordinasi, fasilitasi untuk kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Karena lahan itu 6 hektar itu semua milik atau aset pemerintah provinsi. Pemerintah dengan pemerintah tidak boleh saling berbenturan. Karena itu saya bilang pada saat itu kan, dihentikan dulu sementara sambil kita berkoordinasi. Koordinasi yang dilakukan di tingkat kota sudah kami lakukan pada saat itu. Dan sikap saya jelas, saya tidak setuju lapak dibangun dalam terminal. Iya dong, jelas kan, disampaikan dalam rapat dengan di DPRD. Nah, saya sudah minta untuk DPRD provinsi melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota Ambon, BPT dan pihak-pihak lain yang terkait di dalam proses pembangunan itu. Saat ini anggota DPRD provinsi sementara melakukan kegiatan pengawasan. Silakan dicek ke pimpinan DPRD, saya sudah minta untuk segera dilakukan rapat karena nasib teman-teman ini mesti segera dicarikan solusi. Kalau kemarin lapak-lapak itu belum dibongkar, saya rasa tidak ada masalah hari ini.